Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ya kapanpun kalian menonton video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang pemrosesan bahasa alami atau ya mungkin sering dikenal sebagai NLP ya. Kepanjangannya adalah Natural Language Processing. Di mana NLP ini merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang membantu komputer memahami, menafsirkan, dan memanipulasi bahasa manusia. Ya mungkin dari semester 1 kita tahu ya, kalau misalkan komputer itu nggak secara langsung memahami bahasa manusia. Ketika kita mau menampilkan hello world di konsol saja, kita harus melakukan eee, pengetikan sintaksis kayak print hello world atau mungkin cout hello world dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dimengerti secara langsung, kayak misalkan kita suruh, tolong nyalain lampu," atau "Tolong print hello world dong." Itu kan nggak bisa gitu, nggak mungkin. Nah, NLP itu memungkinkan hal-hal tadi, di mana ya karena dia memahami bahasa manusia, bisa menafsirkan dan bisa memanipulasi bahasa manusia, sehingga nantinya akan diperoleh suatu keluaran yang sesuai dengan keinginan si pembuat, proses NLP itu sendiri. Oke, untuk definisi formalnya, teman-teman bisa baca lagi nanti di modul. Fokus kali ini adalah tentang bagaimana NLP ini diterapkan dalam, praktiknya langsung. Di sini kita akan pakai bahasa Python dan ya teman-teman biasa sambil siapkan Jupyter Notebook-nya. Oke, ini mengapa NLP penting? Ya jelas penting ya, karena tadi bisa menganalisis teks, ucapan, dan lain sebagainya secara efisien gitu. Kemudian menjelajahi berbagai perbedaan dialek, bahasa gaul, dan seterusnya gitu ya. Jelas NLP dalam hal ini penting. Cara kerjanya sendiri terbagi dalam beberapa proses, ada tokenization, ada NIR, ada sentiment analysis, machine translation, dan text summarization, di mana tokenization ini adalah proses memecah teks menjadi bagian-bagian terkecil yang disebut token. NIR ini mengidentifikasi entitas seperti orang, tempat, dan lain sebagainya. Sentiment analysis ini ya untuk analisis sentimen. Machine translation ini untuk menerjemahkan, kemudian text summarization ini untuk ringkasan ya, membuat ringkasan. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, ada beberapa langkah, di antaranya pengumpulan data, kemudian pemrosesan data yang di dalamnya ada tokenisasi, stemming, dan penghapusan atau stop word ya, penghapusan stop word. Oke, untuk tokenisasi ini sendiri adalah proses pemecahan sebuah kalimat menjadi unit ya, seperti yang tadi jelaskan di atas. Stemming dan lemetasi ini menyederhanakan kalimat ke bentuk akarnya, contohnya starting menjadi start, mengajar menjadi ajar, memukul menjadi pukul, dan seterusnya gitu. Kemudian ada penghapusan stop word, di mana stop word ini adalah kata yang dapat merubah sebuah kalimat, arti sebuah kalimat itu secara signifikan, sehingga penghapusan stop word ini jelas perlu dilakukan. Setelah tadi pra-pemrosesan data, saatnya membuat sebuah korpus. Korpus itu kumpulan teks yang memiliki karakteristik dan sifat yang sama. Nah, contohnya, korpus ini dapat dibuat berdasarkan topik atau, cangkupan tertentu gitu. Contohnya kayak teman-teman, lihat mungkin di chatbox bank gitu, di mana di dalamnya itu ya jelas topiknya berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh konsumen gitu dan seterusnya. Kemudian di sini ada pengolahan bahasa alami, di sini ya hasil dari pengelolaan ini sendiri dalam bentuk model, udah dalam bentuk model dan bisa dipakai. Tapi belum siap deploy karena harus dievaluasi terlebih dahulu. Nah, metode evaluasinya bisa saja kayak Precious, Recall, dan F1 Score ya, di mana evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tentunya. Baru kemudian setelah dievaluasi, barulah si model NLP ini siap di-deploy atau digunakan di berbagai platform ya. Nah, aplikasi dari NLP ini jelas banyak ya. Tadi udah dijelaskan, Oke Google gitu, kemudian Siri, Alexa, dan lain sebagainya itu pakai NLP ya, penerapan dari NLP itu sendiri. Oke, teman-teman silahkan buka terlebih dahulu untuk Jupyter Notebook-nya. Baik teman-teman, di sini kita sudah ada dalam kode programnya. Teman-teman silahkan coba ikuti, walaupun nanti kode programnya akan saya berikan ya. Tapi coba ikuti terlebih dahulu untuk latihan sintaksis aja sih. Kemudian kita akan bahas satu persatu cell-nya. Di sini sebenarnya cuman import beberapa library dan utilities, di antaranya NLTK, sorry.
Kemudian ada PUNTK, punct gitu, digunakan untuk tokenizer ya. Kemudian Lancaster Stammer ini ya untuk stemming kata. Kemudian kalau teman-teman notice itu ada keras ya. Tapi untuk di modul itu pakai TF-Learn. Nah, ini karena TF-Learn itu udah outdated. Jadi kita pakai keras saja. Kemudian NumPy di sini untuk manipulasi array, random untuk generate angka random, JSON untuk membuat atau membuka data JSON, dan pickle ini nanti untuk membuat data dalam format biner. Jadi kalau teman-teman eh, kita import dulu deh. Oke. Kalau misalkan teman-teman tidak menemukan kode error di sini, artinya ya berhasil gitu. Cuman kebanyakan untuk kode error biasanya salah ketik aja kalau untuk di salah satu ini. Kemudian ya pastikan teman-teman sudah mendownload dan mempunyai instance.json, isinya seperti ini, format JSON-nya, ada instance, kemudian dari setiap pola ini ada tag, pattern, dan response, berulang seperti itu sampai nanti baris kesekian gitu, sampai akhirnya nanti. Kita akan coba dulu untuk membuka file JSON-nya, instance.json-nya, di mana nanti kita akan gunakan ini sebagai data yang akan kita gunakan untuk membuat apa natural language processing ya. Oke, lanjut. Di sini berhasil ya. Artinya file JSON-nya berhasil dibuka dan berhasil dimasukkan ke dalam variable instance gitu. Oke, kemudian ini kita masuk ke pre-processing data, di mana ada beberapa variabel yang sebenarnya adalah sebuah list kosong ya, kecuali mungkin ignore ini. Di mana nantinya pre-processing data itu mencakup beberapa langkah ya, diantaranya adalah kayak tokenisasi, stemming, dan penghilangan duplikat. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini sebenarnya ini itu cuman perulangan gitu melalui instance yang ada pada format JSON tadi ya. Yang tadi kita lihat ini, kayak ini. Nah, ini itu dia akan mengulang gitu melalui data-data ini gitu. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya untuk melakukan hal-hal tadi gitu, untuk tokenisasi, stemming, dan penghilangan duplikat. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada beberapa variabel kayak words, classes, dokumen, dan ignore. Nah, words ini sendiri untuk menyimpan kata yang telah ditokenisasi. Kemudian classes untuk menyimpan semua tag yang unik. Kalau dokumen ini untuk nyimpan pasangan data, kata token, dan tag terkait ya. Kemudian kalau ignore ini sendiri, ya sesuai namanya, nanti digunakan untuk menampung daftar kata yang diabaikan gitu. Oke, lanjut. Di sini ada membuat data pelatihan ya. Jadi ini bagian dari dua slide ini bagian dari preprocessing, baru kemudian ke training data. Sini ada training dan output, di mana training ini sendiri ya untuk daftar yang menyimpan fitur big of word ya dari dan label output gitu. Kemudian output empty-nya ini dia bakal menampung array kosong untuk output dengan panjang sesuai jumlah kelas gitu. Kemudian back ini sendiri, yang dimaksud back ini sendiri adalah array yang menunjukkan kemunculan kata dari words pada setiap pola gitu. Yang mana nih words-nya? Bentar. Nah, ini ya. Back append. Nah, jadi kalau misalkan dia muncul gitu words-nya ini muncul, maka dia akan ditampung oleh si back ini sendiri. Kemudian ya ini udah dikasih komen ya, jadi teman-teman bisa baca lebih spesifik lagi untuk tujuan dari kode-kodenya. Hanya saja kalau untuk sintaksisnya saya rasa ini sintaksis dasar ya, di mana ya berhubungan dengan list, kemudian ada index, kemudian ini beberapa metode yang memang sering kita gunakan gitu. Sampai akhirnya nanti dibuatlah sebuah training list ya, yaitu train X dan train Y. Setelah itu kita akan melakukan modeling.
Nah, tapi sebelum itu kita akan melakukan reset terlebih dahulu, reset Grab TensorFlow ya. Oke, untuk modelnya sendiri kita pakai keras, di mana nanti kita akan mencoba membuat model sekuensial ya, sesuai yang tertulis di sini, keras sekuensial, dengan beberapa metode-metode yang nanti untuk lebih jelasnya sendiri, teman-teman boleh pelajari lebih lanjut tentang bagaimana metode-metode ini itu menerima argumen dan mengembalikan argumen. Nah, cuman untuk singkatnya, model ini nih adalah model sekuensial. Kita mencoba untuk membuat sebuah model sekuensial dengan keras ya. Kemudian untuk layers-nya ini sendiri fungsinya adalah menambahkan layer input, layer hidden layer, kemudian layer output. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, compile the model ini fungsinya adalah untuk melakukan compile. Nah, ini modelnya itu kan dia keras sekuensial ya. Nanti teman-teman bisa cari ini nih. Compile kira-kira parameternya apa aja. Oh enggak, argumen dong ya. Argumennya apa aja dan bagaimana penggunaannya. Cuman untuk case ini dia sebenarnya cuman melakukan compile dengan optimizer, loss dan matrix sebagai apa ya, parameternya. Kita bisa katakan parameter lah. Kemudian ada TensorBoard callback ya. Ini fungsinya untuk melakukan callback untuk TensorBoard ya. Kemudian fit ini untuk melatih model dengan data pelatihan dan tentunya setelah dilatih ya kita harus menyimpan model ini ke dalam model.h5. Ini kita jalanin dulu dan kita lihat. Oke. Ini cukup lama, teman-teman, karena ada 1000 epoch ya. Jadi akan saya pause terlebih dahulu. Oke, hampir selesai teman-teman. Jika sudah selesai, oke ini terserah ini close aja deh. Oke, kalau sudah selesai teman-teman, nah ini ada keterangan ya, you are saving your model as an HDF5 file via model save. This format consider legacy we recommend using instead native Keras format. Oke. Intinya kita bakal punya model .h5 ya sebagai model yang sudah kita latih tadi dan berhasil kita simpan. Oke, selanjutnya ini berhubungan dengan penyimpanan dan pemuatan data dengan pickle ya. Pickle ini nanti kalau misalkan kita lihat ada dump sama load ya. Dump ini nanti bakal menyimpan data dalam format binary, sementara load-nya ini bakal memuat data yang disimpan. Oke, kita jalankan aja. Oke, selesai. Nah, sebenarnya sampai sini modelingnya udah oke gitu, udah nyampe modeling. Cuman jelas ini nggak bisa kita pakai karena ya sekedar model gitu, nggak ada. Oke ini baru ke load. Nggak bisa apa ya, nggak ada interface-nya gitu, nggak ada interface-nya dengan user nantinya. Oleh sebab itu kita perlu beberapa fungsi pendukung untuk ngebuat si modelnya ini bisa berinteraksi gitu, punya interface dengan user gitu. Ini ada beberapa fungsi clean up sentence di mana ini ya fungsinya buat eh, clean up ya atau membersihkan lah secara harfiah bisa kita artikan seperti itu kok. Clean up ini nantinya ada untuk melakukan tokenisasi dan stemming kata pada kalimat dan untuk melakukan pembersihan juga atau clean up itu tadi gitu. Kemudian ada bow, fungsi utamanya adalah membuat back of word untuk kalimat input. Lanjut, di sini ada classify sentence. Sorry, classify saja dengan parameter sentence ya. Atau nanti kita bisa kirim argumennya. Argumennya adalah sentence. Di mana classify ini adalah memprediksi kelas dari kalimat input. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, modelnya ini mulai dipakai. Oke, bentar.
Nah ini tokenisasi dan seterusnya, baru kemudian model predict NPRA bow sentence word. Nah ini modelnya pakai metode predict, kemudian array numpy, kemudian nilai return dari bow sentence, words ya, dengan indeks ke 0. Kemudian untuk responsnya sendiri, adalah untuk menghasilkan respons berdasarkan hasil klasifikasi. Nah ini, result sama dengan classify sentence. Nah ini dia manggil fungsi classify ya, yang udah kita jelaskan tadi. Kalau misalkan hasilnya, kalau misalkan hasilnya ada, ya ini if result true gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan dilanjutkan begitu. Kemudian dicek lagi ketika results pakai S ada gitu, maka dilanjutkan lagi untuk setiap I pada intense, indeks ke intense, maka jika I tag itu sama dengan result indeks 0, 0, ini mungkin array 2 dimensi yang udah kita pahami ya. Udah hatam lah kita untuk array 2 dimensi ini. Nanti baris-barisnya 0 dan kolomnya 0 juga gitu. Baru kemudian dia bakal ngakuin return, print random dot choice, dia akan ngerandom pilihan dari respons yang ada pada instance.json tadi. Nah ini. Nah responsnya itu kan ada banyak, dia bakal ngerandom si responsnya ini sendiri. Baru setelah itu dia bakal ngepop resultnya. Kalau tidak ini nih, kalau tidak ada result, nah ini kan segaris ya. Kalau nggak ada result, dia bilang, maaf saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Gitu. Nah, kemudian baru kita akan lakukan membuat interface sederhana gitu dengan baris kode dalam bentuk teks aja gitu. Jadi nanti kita akan coba melihat input sederhana dan keluaran sederhana juga dari baris kode ini. Ini kita kasih tahu user kalau mau keluar print 0, while true dia akan terus berulang ya sebenarnya while true dia nggak akan berubah, akan terus berulang sampai nilainya ini false. Nah, dia bakal melakukan input. Kalau misalkan 0, dia akan break. Nah, break ini nanti dia bakal mengeluarkan dari perulangannya. Hasil sama dengan respon dengan parameter message gitu. Argumen ya, dengan argumen message. Baru kemudian dia akan ngeprint resultnya gitu. Atau sebenarnya kita bisa aja gitu, print response message. Cuman ya supaya lebih rapi aja kita buat seperti ini. Kita jalankan. Nah, kalau misalkan berhasil, teman-teman tuh akan melihat apa ya, form input seperti ini, di mana teman-teman bisa memasukkan kata-kata acak gitu, atau mungkin kata yang terstruktur yang nggak terpaku sama instance.json ini tadi. Kita nggak harus masukin, misalkan, hi there, kita nggak harus masukin ini. Kita bisa masukkan kayak gini misalkan, hi aja gitu. Oh hello, dia ngejawab hello. Kalau misalkan kita masukkan apa ya? Ntar kita lihat dulu ininya intense ya. Dia bisa ngelakuin apa aja. Oh, oke, goodbye. Thanks. Misalkan thanks a lot. Oke, dia bakal ngejawab my pleasure. Ya, sementara kalau misalkan kita lihat di sini ya, thanks a lot itu nggak ada. Nah, itu salah satu penerapan dari NLP itu sendiri atau Natural Language Processing ya, sehingga nanti kita nggak perlu lagi nih melakukan inputan yang sama persis dengan ini. Jadi sebenarnya instance.json ini itu sebagai bahan aja untuk NLP yang kita buat gitu, nggak harus sama persis dengan pattern-nya ya. Kita nggak harus masukin sama persis dengan pattern-nya. Oke. Anggaplah kita mau ngetik
Today is, kita masukin asal aja deh. Ya. Ya, jadi ya setelah itu silakan teman-teman bisa mengeksplorasi lagi ya untuk masukan apa aja yang nanti akan ya pokoknya eksplorasi eksplorasi aja deh tentang gimana nanti masing-masing outputan dari inputan yang teman-teman masukkan gitu. Contohnya ini I love dogs. Oke, jadi dia bakal eh, nganggep ini sebagai pattern dari tell me a jokes, jokes atau make me laugh gitu. Jadi dia bakal buat sebuah jokes atau candaan ya. Ya, perfectionist walk it into a bar. Oke. Jadi itu dia teman-teman untuk tugasnya sendiri. Silakan kalian ubah chatbox ini menjadi bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya cukup mudah sih. Kalian tinggal ganti ini aja nih. Kalian ganti semua ini itu di translate. Nggak banyak kok. Cuman 400 baris aja dan silakan teman-teman lakukan apa ya, semudah mungkin gitu. Misalkan pakai AI ya pakai AI aja, pakai ChatGPT silahkan. Atau cuman translate doang. Atau mungkin teman-teman mau membagi tugas ya itu silahkan. Asalkan konsep dari NLP ini masuk gitu. Baik, teman-teman, segitu aja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf karena pertemuannya saya ganti video ya karena kemarin libur. Sampai jumpa besok ya, hari Jumat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.